Halo semuanya, tidak ada satu orang pun subscriber saya yang belum pernah mencoba bar bounty setidaknya sekali dalam hidup mereka. Hari ini, kita akan membuat bounty bar dengan ukuran yang luar biasa. Mari kita lihat dari apa permen itu terbuat. Kita melihat coklat susu di bagian luar dan isi kelapa di bagian dalam. Kita pergi ke toko untuk membeli semua bahan makanan yang kita butuhkan. Hal pertama yang harus diambil adalah banyak coklat. Kita punya 150 buah di keranjang dan parutan kelapa. Kita membutuhkan sangat banyak 20 kg, 9 kg gula, asam sitrat, dan minyak kelapa. Dengan semua ini, kita bisa pergi ke kasir. Cek totalnya menjadi $390. Untuk memulainya, kita memiliki selembar papan seperti ini. Gunakan penggaris dan pensil untuk menggambar semuanya. Dengan tangan kita, membuat sudut membulat. Bentuk bounty yang telah kita gambar, lalu memotongnya dengan gergaji kayu. Selesai. Sekarang, kita ambil plastik adonannya dan bungkus. Ambil 3 kotak coklat susu dan mangkuk. Hancurkan coklat batangan ke meja. Buka. Dan kocok potongan coklat yang sudah dipecah ke dalam mangkuk. Lanjutkan sampai mangkuk diisi sampai penuh. Selesai. Tuang air ke dalam panci. Dan lalu taruh di atas kompor. Dan semangkuk coklat di atasnya. Sekarang, cairkan semuanya dengan dikukus. Aduk sekali lagi. Lalu coklatnya mencair, dan ketika meleleh, volumenya berkurang. Jadi kita tambahkan lagi. Lalu, letakkan coklat leleh di atas papan ini. Tempatkan tatakan kita di atas meja. Sajikan dengan coklat dan ratakan. Tutupi seluruh permukaan. Dan permukaan cetakan dengan cara ini. Sekarang ambil wajan besar dan semua parutan kelapa yang kita beli. Setiap paket dibuka dan lalu dituangkan ke dalam mangkuk. Itu dia, ada hampir 20 kg kelapa di dalam panci besar ini. Sekarang, kita membutuhkan 4 kg minyak kelapa. Buka toples dan tuangkan ke panci ini juga. Selesai. Sekarang kita membutuhkan gula dan asam sitrat. Kita akan memasak sirup invert. Buka sebungkus gula pasir. Ukur 300 gram pada timbangan. Tuangkan ke dalam mangkuk. Dan yang kedua, juga 300 gram. Kita juga butuh air. Ukur 130 ml. Dan tuangkan ke dalam gula. Sekarang, nyalakan kompor secara maksimal dan tunggu sampai sirupnya mendidih. Pastikan untuk menggunakan termometer.
Setelah suhu mencapai 107 derajat, pindahkan panci ke papan. Taburkan sedikit asam sitrat dan aduk. Ambil toples 3 liter dan tuangkan sirupnya ke dalamnya. Untuk setiap persiapan sirup baru, sebelumnya kita harus membersihkan pancinya. Sekali lagi, kita mengukur semuanya dan merebusnya, dan masih banyak lagi. Hanya 1 toples yang terisi, tapi itu tidak cukup. Setelah 4 jam lagi, kita merebus 8 liter sirup. Yang tersisa hanyalah menuangkan sirup ke dalam panci dan mengaduknya. Tapi kemudian saya menyadari bahwa akan ada sangat sedikit isiannya. Kita membeli lagi 50 kg parutan kelapa, 10 liter minyak kelapa, dan 20 liter sirup glukosa. Semua ini berharga $315. Omong-omong, lihat ini. Ini adalah anti-stres yang sangat keren, sangat enak untuk diremas. Tuang dan toples sirup invert ke dalam panci. Buka sirup glukosa dan isi toples dengan itu agar kita paham berapa banyak yang akan kita tambahkan. Kita menuangkan 3 liter pertama. Dan kemudian 1,5 liter lagi. Sekarang, kita perlu mencampur semuanya dengan tangan, sehingga semua kelapa terendam dalam sirup dan minyak. Bentuknya berat dan kental, belum tepat jika ingin mencampurnya. Perlu tunggu setelah 20 menit. Saya mencampur semuanya dengan baik. Coklat kita telah dibukukan dalam cetakan dengan waktu yang lama. Ambil isian kelapa dari luar dan tuangkan ke cetakan. Sebarkan semuanya secara merata. Dan tekan ke bawah. Buka sebungkus serotan kelapa. Tuang sebagian besar ke dalam panci. Kali ini buat lubang kecil di kelapa, di mana kita akan menirupkan sirupnya. Dan kemudian sirup glukosanya. Buka kaleng minyak kelapa dan tuangkan 4 liter. Minyaknya cair karena sudah direndam air panas. Aduk semuanya lagi, kali ini dengan 4 tangan. Balikkan panci di atas cetakan. Dan ratakan. Tetap membuat adonan terakhir. Ketiga, dan juga menuangkannya ke cetakan. Kita harus meratakannya dengan lebih hati-hati, sehingga bentuknya akan mirip dengan Bounty. Pada awalnya, kita melakukan semuanya dengan tangan kami, dan kemudian kita dengan hati-hati memadatkannya dengan papan. Yap, setelah 2 jam kerja keras pada pencetakan,
kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ambil semua batang coklat yang tersisa, kocok di atas meja, buka segelnya, dan masukkan kembali ke dalam mangkuk. Dan taruh di atas kompor. Saat semua coklat cair, tuangkan di batas batang. Dan olesi dengan spatula. Kemudian, tuangkan mangkuk coklat kedua. Tutupi semua celahnya. Dan terakhir, mangkuk ketiga. Kita telah menghabiskan semua coklat yang kita beli. Jadi kita harus pergi ke toko lagi dan membeli lebih banyak coklat batangan. Dengan total jumlah $192. Coklat yang menetes, kita kumpulkan dari foil kembali ke dalam mangkuk. Kita hanya akan mencairkannya. Itulah berapa banyak coklat yang kita harus pecahkan. Kita akan menggunakan 2 mangkuk untuk mempercepat prosesnya. Selesai. Kita menempatkan mereka ke dalam proses uap. Kita menunggu sampai meleleh, dan kemudian kita menghancurkan lagi. Kita mendapatkan 2 mangkuk penuh coklat panas. Tapi itu tidak semua. Kita mengambil mentega, dan kita menambahkannya cukup banyak ke setiap mangkuk. Mentega akan membuat coklat lebih cair. Kita mencampurnya dengan baik. Kita menuangkannya ke atas bar ini, dan kita dapat melihat betapa indahnya bentuk coklat. Tuangkan semangkuk coklat ke dalam ratakan. Lebih banyak coklat. Kita mencoba membuat ikat di atas. Dan ini berbentuk seperti bounty. Tapi ternyata tidak begitu baik. Kita menuangkannya semangkuk coklat terakhir untuk menghaluskan yang tidak rata. Ya, setelah 3 hari bekerja, hingga pukul 2 pagi, bar bounty kita yang besar akhirnya siap. Setelah menghitung semua produk yang kita gunakan, ternyata monster raksasa ini memiliki 134 kg. Dan terdapat 643.000 kalori dalam permen ini, dan itu sangat banyak. Mari kita akhirnya memotongnya. Kita akan memotong coklat dengan hati-hati dengan gergaji besi, dan untuk isiannya, saya membeli pisau besar. Mari potong permen ini. Semua isian di permen itu rata, seperti aslinya, termasuk semua ekstranya. Bounty bar ini kita berharga $903. Potong sepotong kecil. Mari kita coba bounty besar kita. Kita tahu rasanya tidak seperti itu. Itu seperti bounty. Tapi halo semuanya, banyak dari Anda pernah ke KFC setidaknya sekali dalam seumur hidup Anda, dan Anda telah memesan bola basket tajam sejenis ini. Ini punya kaki dilapisi tepung roti, strip, dan sayap. Ini semua sangat enak. Kami memutuskan untuk membuat ember yang sama. Hanya tidak dengan ayam, tapi dengan burung unta. Hal pertama yang kami pesan adalah ember besar ini. Ada spesi di dalamnya, seperti aslinya. Hal pertama yang kita lakukan adalah menutupi ember dengan lapisan primer. Selesai. Kita cat putih di dalam bagiannya. Kita tutupi bagian luar dengan cat merah. Setelah itu, kita berikan ember tersebut ke dalam pelukis. Anda akan melihat hasilnya nanti. Kami pergi ke toko untuk membeli daging burung unta. Kami membeli 2 potong besar daging burung unta. Kami lemparkan mereka ke dalam mobil, beratnya 43 kg. Semua ini mencapai $760. Selanjutnya, kita pergi ke hypermarket.
Kami membuat 120 liter minyak bunga matahari langsung ke gerobak. Kami butuh minyak zaitun, paprika, jahe, lada hitam, kemangi, oregano, bawang putih kering, banyak tepung, dan sereal bebas gula. Seluruh kendi keranjang ini penuh berharga $285. Kami memiliki 2 kaki burung buntu besar ini. Tapi masih ada kulitnya. Ini sangat luar biasa kuat. Sedemikian rupa sehingga mereka membuat sepatu sedar ini. Kita harus lepasnya. Dengan satu tangan, kami menarik kulitnya dengan kencang. Dengan pisau, kami memisahkan dari dagingnya. Dan kami telah bersihkan satu kaki dengan baik. Kami ulangi hal yang sama dengan lagi kaki kedua. Ketika 2 kaki dikupas dengan sempurna, kita perlu memisahkan tulang kering dari dagingnya. Lakukan semuanya dengan hati-hati agar tidak memotong dagingnya. Pisahkan tulang dari sepanjang sendi. Dan kami dapatkan 2 potong, tibia dan daging. Potong-potongan kedua memanjang sedua bagian. Dan nanti ini akan menjadi strip ayam. Pisahkan kaki kedua dengan cara yang sama. Ini dia, pemotongan sudah dilakukan. Pada akhirnya kami memiliki 2 tulang kering dan 4 potong sirloin. Tetapi filet tidak memiliki bentuk yang kita inginkan. Jika dibiarkan seperti itu, ini akan menjadi berantakan. Kami gunakan tali ini. Gunakan untuk sikat potong daging ini. Ya, inilah bagaimana seharusnya terlihat. Jadi kami memutuskannya sebagai 4 bagian. Selesai. Untuk membuat bumbunya lebih meresap ke dalam daging, lalu kita gunakan benda ini dengan paku. Ambil bak manis seperti ini, taruh di atas jahe giling dengan paprika, oregano, dan kemangi. Dengan lada hitam, bawang putih kering, banyak garam, lalu juga mustard, dan 1 liter minyak zaitun. Kami campur semuanya, dan tuang 20 liter air panas. Rempah-rempah terbuka ini lebih baik di dalamnya. Celupkan potongan burung unta ke marinasi. Dan kita tuangkan lebih banyak air untuk menutupi semua daging ini. Lalu ini diasinkan sepanjang malam. Lembutkan dengan baik. Lalu sebarkan foil ini di atas meja. Letakkan perkamen di atasnya. Keluarkan strip ayamnya. Biarkan sisa bumbu marinasi mengalir. Sebarkan di atas perkamen dan lalu dibungkus. Dan bungkus dagingnya dengan cara yang sama.
Lalu ulangi dengan setiap bagian. Ambil nampan kuenya, tempatkan potongan burung unta yang disegel di atasnya. Tahap pertama memasak akan berlangsung di oven besar ini. Kami tempatkan 4 batu ini tahan api. Letakkan nampan di atasnya. Lalu gulung ke dalam oven. Biarkan daging masak selama 8 jam dengan 180 derajat Celcius. Waktu akhirnya telah berlalu. Mari kita keluarkan dari oven. Mari kita potong foilnya dan lihat apa yang ada di dalamnya. Dagingnya pasti dimasak dengan baik. Mari kita buka sisa potongannya. Lalu potong kelebihannya ini, benang-benangnya. Karena kita tidak butuh, lalu dibutuhkan bak besar untuk menggoreng potongan daging yang begitu besar. Dan minyak yang kami beli di toko. Kami buka kotak. Kami keluarkan stoplessnya. Membukanya. Dan menuangkan minyak ke dalam baknya. Jadi, kita tuangkan 120 liter. Untuk memanaskan minyak ini, kita menuangkan bara panas ke dalam 2 anglo ini. Hal ini diperlukan untuk memotong kayu. Setelah itu, kita sebarkan dalam anglonya. Sekarang, kita hanya mempertahankan api yang bagus selama 2 jam. Kita membutuhkan kisi-kisi seperti ini. Di atasnya akan memasukkan daging ke dalam penggorengan. Kami mengambil 3 baskom plastik. Tuang air ke dalam salah satunya. Di yang kedua, kami menaruh tepung. Yang ketiga, kita kirim 3 bungkus sereal tanpa gula. Pertama, kita kirim daging burung unta ke dalam tepung, gulung ke semua sisinya. Kemudian kita masukkan ke dalam air. Lalu masukkan lagi ke dalam tepung, dan ke dalam air. Di tepung, di air, dan lapisan terakhir adalah serpihannya. Kami coba untuk menutupi seluruh area daging. Letakkan kaki yang dilapisi tepung roti di atas rak. Gunakan prinsip yang sama untuk membuat roti semua potongan lainnya. Langkah terakhir adalah masukkan ke dalam penggorengan. Sekarang kita perlu mempertahankan panas maksimum agar minyak tidak menjadi dingin. Setelah 10 menit, perebusan aktif, angkat parutannya. Ini dia, resep bunga unta KFC sudah siap. Ngomong-ngomong, begitu indahnya ember ini setelah melukis potret Kolonel Sanders, kami mengisinya dengan burung unta yang dilapisi tepung roti. Saya pikir ini sangat keren dan terlihat seperti aslinya. Mari kita potong sepotongnya.